Tujuan sistem pengendalian manajemen menurut Anthony dan Ries, sistem pengendalian manajemen mempunyai beberapa ciri penting, yaitu yang pertama, sistem pengendalian manajemen untuk mengendalikan seluruh organisasi, termasuk pengendalian terhadap seluruh sumber daya yang digunakan, baik manusia, alat-alat dan teknologi, maupun hasil yang diperoleh organisasi, sehingga proses pencapaian tujuan organisasi dapat berlancar. Sistem pengendalian manajemen tidak sekedar terkait dengan orang-orang, dengan manusia yang sebagai pelaku, yang menjalankan, yang mengimplementasikan, tetapi termasuk juga di dalamnya adalah melibatkan sumber daya lainnya, termasuk alat-alat yang digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan, alat-alat yang digunakan untuk menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Contoh alat dan teknologi, misalnya kalau di bidang akuntansi itu ada software akuntansi. Jadi lebih memudahkan penginputan data, menyusun laporan keuangan otomatis gitu ya, karena sudah diinput transaksinya, tinggal klik sudah muncul, misalnya pada bagian penjualan sudah muncul analisisnya. Kemudian ada proteksi berupa password. Ini contoh sistem pengendalian manajemen yang termasuk di dalamnya melibatkan alat dan teknologi. Yang kedua, pengendalian manajemen bertolak dari strategi dan teknik evaluasi yang berintegrasi dan menyeluruh, serta kurang bersifat perhitungan yang pasti dalam mengevaluasi sesuatu. Jadi contohnya seperti ini, misalnya perusahaan memiliki target meningkatkan omset 30%, kemudian ternyata tidak tercapai. Perlu dievaluasi, dianalisis pada masing-masing bagian yang menjalankan strategi yang telah ditetapkan, masing-masing dievaluasi. Ada permasalahan apa? Jadi evaluasinya tidak hanya pada satu bidang, tetapi menyeluruh. Karena memang ini terkait dengan tujuan perusahaan. Dari bagian produksi juga melakukan evaluasi, misalnya di sana dihitung ternyata jumlah produk cacat meningkat. Ada apa? Di sana melakukan evaluasi terkait dengan SDM-nya maupun alat-alat yang digunakan, teknologi yang digunakan. Dari sisi pembiayaan di bidang keuangan juga melakukan evaluasi. Ada pembiayaan di bagian mana yang mengalami peningkatan, itu juga melakukan evaluasi. Mengapa biayanya lebih tinggi? Kenapa total biaya lebih tinggi? Sedangkan keuntungan perusahaan akhirnya menjadi menurun. Semua dievaluasi secara menyeluruh. Yang ketiga, pengendalian manajemen lebih berorientasi pada manusia, karena pengendalian manajemen lebih ditujukan untuk membantu manajer mencapai tujuan strategi organisasi dan bukan untuk memperbaiki detail catatan. Jadi sebagai pelaksana itu manusia, yang perlu adanya pengendalian adalah manusia. Kalau sistem, saya contohkan misalnya untuk alat gitu ya, alat atau sistem, itu kalau sudah diprogram ya sudah, dia akan jalan. Tetapi kalau manusia tidak selalu seperti itu. Ada tugas yang harus dilaksanakan, belum tentu terlaksana seperti yang telah direncanakan. Jadi peran sistem pengendalian manajemen sebenarnya sasaran utama adalah manusia, untuk memastikan apa yang dikerjakan ini benar-benar menuju tujuan yang satu, tujuan perusahaan tadi, tujuan organisasi. Tidak ada penyimpangan. Kalaupun ada permasalahan-permasalahan, segera bisa dideteksi dan segera dicarikan jalan keluar. Jadi saya simpulkan, tujuan dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk pengendalian seluruh dalam organisasi tersebut yang berawal dari adanya strategi, kemudian ada evaluasi, penerapan strategi dievaluasi. Yang menjadi sasaran utama, orientasi utama adalah manusia sebagai pelaksananya. Sekian sharing saya hari ini, semoga mendapat manfaat.